Assalamualaikum sahabat beriman, selamat datang di Getar Islam. Sebelum lanjut mendengarkan syiar Islam, alangkah baiknya kita dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik seputar syiar Islam. Syukron. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan ada satu kisah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, suatu ketika aku keluar untuk berangkat haji bersama rombongan para sahabat atau umrah. Lah di tengah-tengah para sahabat yang hendak umrah dari Madinah ke Mekah itu, Ibn Sayyad adalah salah satu sahabat yang masuk Islam. Jadi Ibn Sayyad ini masuk Islam belakangan. Afwan, dia bukan sahabat tapi jatuhnya tabi'in. Karena di zaman Rasul tidak masuk Islam, tetapi setelah Rasul dia masuk Islam, maka dia tabi'in. Dan dia ikut rombongan para sahabat untuk bertolak haji atau umrah ke kota Mekah dari Madinah. Rupanya Ibn Sayyad ini berada di belakang rombongan. Ketika dia kecapean, dia pun kemudian duduk di bawah pohon, sementara sahabat yang lain sudah meninggalkan dia jauh. Rupanya ada sahabat juga yang ketinggalan rombongan. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lewatlah Abu Sa'id Al-Khudri dan dia melihat Ibn Sayyad sedang duduk di bawah pohon. Tiba-tiba dipanggil, "Kemarilah wahai Abu Sa'id, minumlah bersama. Sesungguhnya cuaca sangat panas." Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba Abu Sa'id pun kemudian dengan gamang dia mendekati Ibn Sayyad, karena dia juga orang yang mengatakan Ibn Sayyad ini dajjal masalah. Ketakutan dia. Tapi dia pun terpaksa duduk di samping Ibn Sayyad. Kata Ibn Sayyad, "Ya Abu Sa'id, kalau seandainya aku membawa tali, tentu sudah ku gantung leherku sendiri di atas pohon ini." Kata Abu Sa'id, "Emang kenapa?" Maka kata Ibn Sayyad, "Karena apa yang diucapkan manusia kepadaku. Mereka menuduh diriku dajjal." Ya Abu Sa'id, Nabi SAW sangat jelas menjelaskan ciri-ciri tentang dajjal. Apakah ada pada diriku? Bukankah dajjal, kata Ibn Sayyad, dia kafir sementara saya muslim? Bukankah dajjal, kata Nabi SAW, dia tidak melahirkan anak alias mandul? Aku punya anak dan aku tinggalkan di kota Madinah. Bukankah Nabi SAW mengatakan dajjal tidak masuk kota Madinah, bahkan tidak masuk kota Mekah? Lah aku bolak-balik Madinah dan Mekah. Bukankah dajjal begini dan begitu dan aku tidak seperti ini dan seperti itu? Hampir-hampir Abu Sa'id kasihan dengan Ibn Sayyad. Masalahnya ending ceritanya, kata Ibn Sayyad, "Akan tetapi kalau engkau bertanya tentang dajjal kepadaku, wahai Abu Sa'id, fa inni a'rifu mawdi'ad dajjal." Aku tahu di mana letak dajjal, kan kutunjukkan kau kepada dia. Ketika mendengar kalimat terakhir, maka Abu Sa'id pun marah dan ketakutan dan mengatakan, "Tabban laka sa'iral yawm." Celaka untuk hari ini seluruhnya wahai Ibn Sayyad. Dia membawa barangnya kemudian meninggalkan Ibn Sayyad ketakutan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang pernah melihat dajjal dengan kedua matanya, dengan membawa 30 awak kapal bersamanya. Mereka menyaksikan dajjal yang diikat di tengah hutan. Siapa dia? Dia adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fatimah ibn Qais radhiyallahu anhu, dia mendengar suatu ketika Rasul berteriak, "As-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah." Dan panggilan itu tidak lain kecuali karena perkara penting. Makanya Rasul mengatakan as-salatul jami'ah. Datanglah banyak para sahabat. Maka Nabi SAW berdiri di atas mimbar
dan mengatakan, wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin, walakin jama'tukum li anna Tamim ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya wa aslama wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anil masih dajjal. Aku mengumpulkan kalian, kata Rasul, bukan karena raghbah, sebuah kabar gembira, tidak hendak membagi-bagikan harta, sedekah atau apa kepada kalian, tidak juga li rahbah, untuk menakut-nakuti kalian. Mungkin ada musuh datang secara tiba-tiba, kita harus menghadapi mereka. Bukan. Aku tidak mengumpulkan kalian karena sebuah perkara ketakutan ataupun karena sebuah kabar gembira. Akan tetapi, kata Rasul, ada seseorang namanya Tamim ibn Aus ad-Dari, dulunya seorang Nasrani, kemudian berbaiat kepadaku dan masuk Islam kepadaku, menceritakan kepadaku tentang Dajjal, persis yang aku ceritakan Dajjal kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menceritakan, Tamim ad-Dari bercerita bahwa dia mengendarai sebuah perahu bersama 30 awaknya. Tiba-tiba di tengah laut dipermainkan oleh ombak yang sangat besar, sehingga menghempas kapal itu ke sebuah pulau yang entah berantah ada di mana. Turunlah Tamim ibn Aus ad-Dari dan 30 awak kapalnya ini. Karena ketakutan mulailah berjalan sampai ke tengah hutan. Tiba-tiba di tengah hutan dia berjumpa dengan binatang yang tidak jelas mana kubul mana dubur, karena banyak bulunya dari depan dan belakang, atas dan bawah. Tiba-tiba rombongan Tamim ibn Aus ad-Dari bertanya, siapa engkau? Tiba-tiba makhluk yang berbulu ini bisa bicara dan mengatakan, ana jassasa, ana jassasa. Kemudian rombongan ini mengatakan, siapa jassasa? Tetapi makhluk yang berbulu tidak menjawab, justru mengatakan, ayyuhal qaum intaliqu ila hadzal rajul alladhi fid dairi fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Wahai kaum, teruslah kalian masuk ke dalam hutan. Di hutan ada tempat ibadah yang sudah kumuh, yang sudah lama. Di situ ada seseorang yang sudah menunggu kalian dan sangat rindu ingin menjelaskan atau mendengar kabar dari kalian. Berangkatlah ke sana. Maka dengan ketakutan Tamim ibn Aus ad-Dari dan juga 30 rombongan anak kapalnya berangkat ke dalam hutan sesuai arahan binatang yang berbulu itu. Ketika sampai di dair, di tempat ibadah yang sudah rusak, yang sudah kumuh itu, masuklah Tamim ibn Aus ad-Dari dan 30 awak kapal itu. Tiba-tiba kemudian dia melihat ada seorang laki-laki besar yang terrantai dari leher sampai kaki. Kemudian tiba-tiba dia bertanya, min aina antum? Dari mana kalian? Dari mana asal kalian? Maka Tamim bin Aus ad-Dari mengatakan, nahnu qaumun minal Arab, kami kaum dari Arab. Untuk apa kau tanya soal itu? Maka makhluk yang besar yang terikat ini, manusia yang besar yang terikat yang berada dalam tempat ibadah itu kemudian balik bertanya dan mengatakan, as'alukum an nakhli baisan. Aku tanya kepada kalian tentang nasib kebun kurma Baisan yang ada di Palestina, kurma terbaik di Palestina. Apakah manusia masih mengambil manfaat daripada kurma Baisan itu? Apakah masih berbuah? Maka kata Tamim bin Aus ad-Dari mengatakan, na'am ya. Maka orang ini mengatakan, ama innahu yushak alla tusmir. Tahukah engkau sebentar lagi kurma-kurma itu akan mengering dan tidak akan berbuah lagi. Bahkan hari ini sudah tidak berbuah lagi, bahkan tidak ada pohonnya lagi, karena sering terkena bom-bom Israel apabila menyerang Palestina. Kemudian orang ini bertanya lagi tentang Buhairat Tabariyah, Danau Tiberias.
apakah masih penuh dengan airnya? Maka dia mengatakan, ya, hiya kathiratul ma, banyak airnya. Maka orang ini mengatakan, ama innama ahayushak an yadhhab, sesungguhnya sebentar lagi airnya akan kering, bahkan hari ini sudah mengering jauh. Kemudian dia pun bertanya tentang ainuz zughar, mata air zughar, mata air yang terbentang antara Urdun dan juga Syam atau Palestina. Kata orang ini mengatakan, akhbiruni an ainuz zughar, kabarkan kepadaku tentang mata air zughar, apakah masih banyak airnya digunakan untuk warga? Maka kata Tamim ibn Aus Ad-Dari mengatakan, ya, masih banyak airnya, bahkan penduduk kampung masih memanfaatkan airnya. Kemudian kata orang ini mengatakan, kalau begitu akhbiruni an nabiyil ummiyin, kabarkan kepadaku tentang nabi yang muncul, yang diutus kepada orang-orang yang buta huruf, apakah sudah muncul? Maka dia mengatakan, ya, dia keluar dari Mekah kemudian hijrah ke Yathrib. Kemudian orang ini mengatakan, aqatalahul arabu, apakah orang Arab memeranginya? Maka dia mengatakan, ya, sebagian orang Arab memeranginya dan sebagian orang Arab membenarkannya. Maka orang ini mengatakan, amma inna dzalika khairul lahum an yuti'u, sebaiknya orang-orang Arab itu mengikuti dia, maksudnya Nabi SAW, itu lebih baik bagi mereka. Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih, dan saya kabarkan kepada kalian tentang diriku, aku adalah al-masih, wa anni ushik an yu'dzana li fil khuruj, dan hampir-hampir Allah izinkan aku untuk keluar kepada manusia. Maka Tamim bin Aus Ad-Dari pun kemudian ketakutan meninggalkan orang ini yang terikat sendirian. Kemudian dia pun meninggalkan pulau tersebut, dan belakangan dia datang kepada Rasul dan masuk Islam dan menghabarkan ceritanya. Lah ketika Nabi SAW mendengar cerita Tamim bin Aus Ad-Dari dan diceritakan kepada para sahabatnya seperti yang sudah saya ceritakan tadi, maka Rasul kemudian menambah ceritanya, sesungguhnya yang ditemui oleh Tamim adalah Dajjal. Dia akan keluar ke semua tempat kecuali 2 tempat, Mekah dan Madinah, karena Dajjal tidak akan masuk ke 2 tempat tersebut karena ada malaikat yang menghunus pedangnya dan akan menjaga kedua kota tersebut. Ketika Rasul menjelaskan keutamaan Madinah yang tidak akan dimasuki Dajjal, maka tongkat yang dipegangnya dipukul ke tanah dan mengatakan, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Inilah Madinah yang baik, Madinah yang baik, Madinah yang baik, dan tidak akan Dajjal masuk ke kota ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah Dajjal berada di Bahrus Syam, di Laut Syam? Kata Rasulullah, tidak. Apakah dia berada di Bahrul Yaman, Laut Yaman? Kata Rasulullah, tidak. Bal min kibalil masyriq, ma huwa min kibalil masyriq, ma huwa min kibalil masyriq. Tetapi dia akan datang dari sebelah timur, dari sebelah timur, dari sebelah timur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa di sini sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari rahimahullah radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah berjumpa dengan Dajjal. Akan tapi persisnya di mana? Pulau yang ditemui oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari sehingga berjumpa dengan Jassasa dan juga berjumpa dengan Dajjal tidak dijelaskan. Walaupun ada orang yang prediksi bahwa itu kejadiannya di Laut Yaman, di sebuah pulau namanya Socotra. Ini pun tidak benar, karena Rasul yang mengatakan min kibalil masyriq, min kibalil masyriq, dari arah timur Madinah, dari arah timur Madinah. Bahkan hadis yang jelas bahwa Dajjal itu akan muncul pertama kali di negeri yang mayoritas Syiah, Asfahan, dan diikuti 70.000 Yahudi Asfahan,
dan akan meninggal di kota yang mayoritas Yahudi, Babil Lut. Dan tentu ini kisah yang menarik. Dari mana Dajjal keluar? Kemudian apa tanda-tanda yang jelas Dajjal itu keluar? Kemudian apa sepak terjang dan fitnah-fitnahnya? Tentu ini pembahasan yang berseri, insyaallah kita akan bahas di lain kesempatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di video ini agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.